Ini akan menjadi video terakhir, yaitu video keempat, yaitu akan membahas tentang implementasi dan cara kerja dari project ini. Untuk projectnya total udah kelar semua, udah bisa, tidak ada error dan bisa di running. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah coba running projectnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, muncul. Ini adalah halaman login yang ada dua input, yaitu username dan password. Min 123. Nah, untuk username dan password ini kita udah buat di bagian database ini ya. Database ini initializer. Nah, di bagian sini. Terus lagi kita menjalankan program project ini, jadi username admin itu sudah di input. Kemudian untuk gimana cara kerja login ini, kita mulai dari trigger tombol login. Ini tombol login sekarang ini mempunyai nama variabel sebagai berikut. Kita harus buka input berasnya dulu, login. Nah, jadi nama variabel dari tombol ini adalah btn login. Nah, untuk melihat fungsi aslinya di sini. Jadi pertama akan mengambil dua value, yaitu username dan password yang disimpan ke dalam variabel. Kemudian akan memanggil controller, disimpan ke dalam variabel. Lalu akan memanggil fungsi login pada controller login. Nah, dalam controller, kita lihat contohnya dalam controller login ini. Sini ada user controller. Untuk login kita menggunakan user controller ya. Nah, dalam fungsi login ini memanggil model dari user. Nah, kita coba buka model user. Nah, ini adalah fungsi login yang dimiliki oleh model dalam folder model punya isi user. Ini adalah query-nya untuk mengecek apakah username atau password cocok dengan yang ada di database. Lalu ketika cocok, maka akan dikembalikan datanya. Jika error, maka akan mengembalikan data error tersebut. Data tersebut akan dikembalikan ke controller. Kita buka lagi kembali controller usernya. Nah, dia langsung return untuk di bagian controller, dia langsung return aja ya. Jadi berarti langsung dikembalikan lagi ke login view. Nah, jika berhasil, maka dia akan menampilkan main view. Ini dia barisnya. Jadi dia akan ngerender form punya main menu view.java ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita coba nih ya. Jadi udah login sekarang. Oh, salah, sebentar. Ya, login berhasil. Nah, dia bakal akan diarahkan ke halaman utama yang tadi kita udah jelasin di video sebelumnya. Pertama itu kita bakal jelasin ke beras. Nah, beras ini ada 3 input, yaitu nama barang, jumlah stok, dan harga barang. Kita coba isi beras petruk misalnya. Petruk, jumlah stoknya misalnya dalam kilo ini ya 34, dan harganya misalnya 14.000. Nah, ini kita bakal tambahin. Nah, bakal akan muncul, kalau berhasil bakal akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahin. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Coba kita lihat langsung kembali lagi ke inputnya, bagian input beras ya. Nah, kuncinya itu semuanya diambil dari trigger button ini. Pertama kita cek dulu ya, ini adalah nama variabel, itu btn tambah. Lalu kita ke event action dan action perform ini untuk mengedit atau memberikan program untuk ketika tombol tambah ini diklik maka akan melakukan sesuatu. Nah, dalam tombol tambah ini kita pertama mengambil 3 input tadi ya, ada nama, stok, harga, kita simpan dalam variabel. Kemudian kita bakal panggil controller beras. Fungsi controller beras ini nanti bakal untuk
mengeksekusi untuk berhubungan dengan model supaya model bisa query ke database. Nah, di sini udah manggil beras controller. Lalu dalam beras controller ini ada fungsi nama tambah beras ya. Dengan memasukkan data nama, stok, dan harga. Kita buka dulu controller beras ya. Nah, di sini untuk tambah beras pertama bakal dijadiin ini dulu, konversi ke integer dan double. Kemudian akan manggil model si beras. Jadi kita ngimport model dari folder model namanya beras. Ini yang akan berkomunikasi dengan database. Nah, di beras ini kemudian kita buka modelnya beras. Nah, ini ada insert, fungsi insert. Isinya ada query SQL, lalu setup prepare statement, persiapan sebelum melakukan query, dan terakhir ditutup dengan eksekusi dari query tersebut dengan diberikan juga kondisi jika terjadi error maka memberikan pemberitahuan bahwa query error, seperti itu. Untuk telur seperti kurang lebih bakal sama. Kita coba dulu telur. Tadi dari view juga kan udah sama. Input telur ya bakal sama kayak gini aja. 3 input. Nah, tambahkan masih sama ininya dengan btn tambah. Coba kita cek ke fungsinya. Sama juga bakal ngambil 3 variabel. Dan dia masing-masing manggil masing-masing controller ya. Kalau tadi beras ini bakal manggil controller punya telur. Nah, controller telur ini punya fungsi namanya tambah telur untuk input telur ya. Kita bakal buka controller punya telur. Nah, di sini ada tambah telur. Kemudian ada 2 baris kode ini yang mengkonversi menjadi integer dan double agar cocok dimasukkan saat ke database. Lalu model telur ini dalam folder model ada nama telur yang akan berkomunikasi dengan database. Nah, memiliki fungsi untuk insert. Nah, insert ini yang akan bertanggung jawab untuk memasukkan data ke dalam database. Kita buka dulu telur.java. Ini adalah model ya, bagian model ya. Nah, sini ada insert. Nah, ini juga udah ada query insert intunya untuk masukkan data ke dalam table telur. Kemudian ada prepare statement, ada persiapan untuk masukkan value ke dalam satu query, lalu dieksekusi. Jika berhasil maka kembalikan return true, jika salah maka akan menampilkan notifikasi error dan mengambilkan nilai false. Oke, itu untuk bagian input. Next kita bakal ke inventaris. Nah, lihat data beras. Nah, seperti ini adalah datanya, edit dan hapus. Untuk rendering tabelnya itu kita bisa lihat dari misalnya contoh aja, lihat beras view ya. Karena sebenarnya untuk beras dan telur ini memiliki struktur yang mirip. Jadi saya mungkin kedepannya akan jelasin satu aja untuk mempersingkat video. Salah satu bagian. Nah, ini kita bakal ngambil beras. Nah, di dalam untuk rendering beras itu kita bakal ngedit bagian konstruktor ya. Di sini bakal ngimport, nyimpen beras controller ya. Lalu table beras ini berasal dari ini dia. Nah, nama variabel table beras. Nah, jadi table beras akan diisi oleh data-data dari controller.getData beras. Nah, controller ini adalah controller dari beras. Coba dia memiliki fungsi bernama getData beras. Coba kita buka kembali ya controller dari si beras ini. Nah, di sini harusnya ada bernama getData beras. Nah, ini dia getData beras ya. Hanya mengembalikan return model ini beras ini berasal dari model ya, .get table model. Coba kita buka kembali ke model.
get table model ya, apakah ada sini. Nah ini dia get table model ya, dia akan membuat tabel baru, lalu melakukan menyimpan query string, lalu menyiapkan prepare statement, SQL, lakukan eksekusi juga. Setelah itu data-datanya dilakukan looping untuk dimasukkan ke kolomnya masing-masing. Jika gagal maka akan mengembalikan notifikasi error, jika tidak maka akan mengembalikan tabel modelnya yang akan dirender kembali, yang akan dikirimkan kembali melalui controller ke view. Viewnya tadi adalah ini, lihat beras table ke sini. Itu adalah untuk bagian rendering table di awal. Nah untuk edit kita akan praktekkan, coba edit. Nah untuk itu kita harus perlu milih barisnya dulu. Misalnya ini kita mengedit Petruk. Nah Petruk ini belum ada nama awalan beras, coba kita tambahin beras Petruk. Oke, stoknya kita biarin tetap sama, harganya juga tetap sama. Nah data berhasil diperbarui. Nah namanya juga di sini berubah. Untuk hapus juga kita perlu memilih salah satu. Misalnya kita ingin menghapus beras Petruk, kita harus klik hapus. Ya ini ada konfirmasi dulu, mana tahu kita terpencet kan ya. Yes, data berhasil dihapus. Nah beras Petruknya pun hilang. Sebenarnya untuk data telur juga bakal mirip sama. Misalnya kita mau edit telur omega jadi omega 3 dari menjadi omega misalnya 12, stoknya kita tambah, kita ubah menjadi 23, harganya kita turunin misalnya jadi 12.000. Oke, nah telur omega 12 stoknya juga berubah masing-masing. Jika kita mau hapus datanya juga kita tinggal klik hapus. Yes, oke, berarti berhasil dihapus. Untuk transaksi, nah untuk transaksi, di bagian transaksi ini kita perlu milih salah satu dari dua jenis, ada telur dan beras. Nah jadi misalnya kita pilih beras, yang bakal keluar adalah barang-barang dengan jenis beras. Misalnya beras merah, kita mau beli sebanyak 34 kilo. Nah total harganya sudah tertera di sini, kita tinggal klik tambahkan. Oke, transaksi berhasil, langsung masuknya ada tanggalnya di atas. Ini dia beras merah, jumlah kilonya berapa, 34, dan ada totalnya juga. Seperti itu. Untuk telur juga sama, ini telur, ada telur bebek misalnya kita beli 2 kilo, ada 60, nah jumlahnya 60.000, kita tambahkan kembali. Nah di sini ada keterangan ya, telur bebek kita beli sebanyak 2 kilo dengan harga total 60.000. Untuk laporan di sini ada dua, laporan penjualan, laporan stok. Kita mulai dari laporan penjualan. Di sini singkat saja ada table dengan berapa keterangan, tanggal, jenis produk, jumlah dan total ya. Sedangkan untuk stok juga ini menjelaskan, memberikan keterangan stok di sini lebih. Bagian kolom paling penting adalah ini, bagian kolom stok. Situ aja. Dan terakhir ada logout. Nah ini terakhir ditutup oleh logout. Ketika kita klik logout maka akan diarahkan ke login. Jadi kita diminta jadi akun kita sudah berhasil keluar. Jadi kita ketik log, ada konfirmasi, kita ketik ya, maka akan kembali. Sekian dari project ini, penjelasannya sudah selesai. Mulai dari tadi di video pertama udah dijelasin gimana cara pengenalan proyek, misalnya setup struktur folder. Kemudian di video kedua kita ada penjelasan tentang database, mulai dari setup databasenya, masukin driver, terus struktur database gimana. Di video ketiga ada UI, kita ngejelasin ada komponen apa aja sih di UI, ada kayak text field, password, ada combo box, juga ada button di dalam UI tersebut. Dan terakhir di 4, ini ada video terakhir menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari project sistem inventaris ini. Jadi projectnya sudah selesai, kira ya bermanfaat. Terima kasih.